Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini bisa bersama di dalam satu program yaitu seri berbahagia. Program ini adalah sesuatu yang sungguh baik di tengah-tengah segala keadaan kita pada saat ini, terutama masih ada pandemi virus corona. Kita rindu ada kebahagiaan yang terus mengalir dalam diri kita. Dan kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita, tapi justru kita bisa mewarnai sekitar kita dengan kebahagiaan yang dari dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, program seri berbahagia ini diambil dari khotbah Yesus di bukit. Dan kali ini kita akan masuk kepada seri yang pertama. Temanya adalah miskin, tapi kok bisa bahagia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama akan membaca Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, sedemikian pembacaan firman Tuhan dan kita akan sama-sama merenungkannya. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dari pendalaman kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan menggalinya dengan metode eksposisi, penggalian. Lalu kita nanti akan mengambil hikmahnya dengan dua pertanyaan peka, yaitu apa yang Tuhan pesankan dan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Sebelum kita membahas tema kita tentang miskin tapi kok bisa bahagia, kita akan melihat dulu latar belakang dari khotbah di bukit ini. Karena ini adalah seri pertama, maka ada beberapa pengantar yang harus kita mengerti supaya kita nanti bisa memahami keseluruhan daripada ucapan berbahagia ini. Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa jumlah dari ucapan bahagia ini adalah 8. Itu di ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 sampai 12 secara khusus adalah penjelasan terhadap ayat yang ke-10. Hal kedua yang harus kita pahami bersama di dalam rangkaian ucapan bahagia ini, bahwa kedelapan ucapan bahagia itu merupakan satu rangkaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Dengan kata lain, kita tidak dapat menganggap bahwa setiap ucapan bahagia merupakan suatu pernyataan yang ditujukan kepada 8 kelompok yang sama sekali berbeda. Melainkan, 8 kelompok orang di dalam ucapan bahagia ini menggambarkan satu kelompok yang sama, yaitu orang percaya. Hal ketiga yang harus kita pahami bersama adalah di dalam mengerti kedelapan ucapan bahagia ini adalah frasa karena kamu akan atau karena mereka akan lebih merupakan sebuah konsekuensi daripada upah, daripada sebuah janji, daripada sebuah alasan. Karena nilai-nilai kerajaan Allah di bagian awal ucapan bahagia akan membawa pada situasi di bagian terakhir. Kita akan menikmati semua di bagian akhir setiap ucapan bukan karena usaha kita. Apa yang kita nikmati tersebut juga bukan alasan mengapa kita perlu menunjukkan sikap miskin misalkan, atau berduka cita, atau bermurah hati dan sebagainya. Apa yang kita nikmati juga bukan sekedar janji. Semua itu adalah konsekuensi tak terelakkan. Artinya, itu sesuatu yang melekat di dalam orang percaya. Orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah pasti akan memperlihatkan nilai-nilai kerajaan dan pasti akan menikmati hasilnya. Perbedaan-perbedaan di sini adalah bahwa nanti ada kalanya orang itu salah jalan, ada kalanya orang itu belum sampai mencapai hal-hal yang terdapat di bagian-bagian ucapan bahagia ini. Cuman, memang di dalam proses pengudusan seharusnya itulah yang akan diterima. Bapak Ibu kasih Tuhan, 3 hal itu tadi adalah sebuah pengantar untuk kita memahami nanti 8 ucapan bahagia ini. Nah, pada saat ini kita akan masuk kepada ucapan bahagia yang pertama, yaitu yang terdapat di ayat 3. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya Bapak Ibu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Perkataan ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita pahami. Pastilah kita semuanya rindu berbahagia. Nah, karena itu mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan ini dengan menggalinya, supaya kita lebih memahami lebih dalam lagi apa yang dimaksud kebahagiaan di sini. Kata berbahagia di dalam bahasa aslinya menggunakan kata makarios. Makarios itu sebenarnya
bisa juga diterjemahkan dengan diberkatilah. Oleh karena itu, terjemahan lain misalkan di Alkitab yang terbuka itu juga menggunakan kata diberkatilah, atau di dalam bahasa Inggrisnya juga pakai kata bless. Akan tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kata berbahagialah atau kata diberkatilah masih juga sebenarnya belum seutuhnya mewakili kata ini. Kata ini sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana hal yang diberkati itu adalah kebahagiaan di dalam hidup orang. Ya, berkat kebahagiaan bisa juga digabungkan begitu. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, keadaan itu, berkat kebahagiaan itu adalah menyatakan sebuah status, bukan suatu keadaan akibat, sebab akibat. Tetapi ini adalah suatu status di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itulah, tadi di awal, di dalam pengantar kita sudah mengatakan bahwa janganlah kita melihat bahwa struktur kamu akan, ya, atau mereka akan, itu adalah berbicara tentang akibat. Karena itu saudara kasih Tuhan, berbahagialah kita. Artinya kita adalah orang-orang yang sudah diberkati kebahagiaan. Itulah yang mau kita maknai di dalam kata makarios itu. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ketika kita apa? Menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah sangat baik kalau kita memahami bahwa makarios di sini dalam pemahaman bahwa kita adalah orang yang diberkati dengan kebahagiaan, karena di dalam diri kita ada kesadaran di hadapan Tuhan bahwa kita adalah miskin, bahwa kita adalah orang yang berduka cita, bahwa kita adalah orang yang selalu merindukan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita adalah orang yang selalu akan merasakan bagaimana penderitaan tengah dunia ini, tetapi kita tetap adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, ketika kita sudah coba menggali kata berbahagialah, maka terjemahan sementara untuk ayat 3 ini adalah diberkati dengan kebahagiaan orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi kata yang kedua, yaitu kata miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita membaca kata miskin di sini, maka kita harus coba melihatnya dari konteks budaya Israel atau penulis pada saat itu. Di dalam bahasa Yunaninya ada 3 untuk kata miskin, yaitu penes, penikros, dan juga petokos. Nah, nanti kita akan lihat di dalam ayat ini, di dalam ayat 3 ini, kata apa yang digunakan. Karena ketiga kata ini berbeda-beda di dalam pemahamannya. Untuk memahami kata miskin di dalam bahasa Yunani, kita bisa melihat di dalam satu peristiwa atau di dalam nas lain, yaitu dalam Lukas 22 ayat 1-4. Mari kita baca kebenaran Tuhan. Di rumah Tuhan, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Ia melihat juga seorang janda yang sangat miskin memasukkan 2 keping uang tembaga. Lalu Yesus berkata, dengarkan, janda ini memasukkan lebih banyak dari semua yang lain, sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya. Tetapi janda ini, sekalipun sangat miskin, memberikan semua yang ada padanya, yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 1 sampai ayat 4 ini ada 2 kata miskin di situ. Kalau kita melihat dari bahasa Indonesia seakan sama saja. Di ayat 2 dikatakan, ia melihat juga seorang janda yang sangat miskin memasukkan 2 keping uang tembaga. Lalu di ayat 4 kata yang sama dikeluarkan juga, yaitu sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya. Tetapi janda ini, sekalipun sangat miskin, memberikan semua yang ada padanya, yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, sebenarnya kata miskin di ayat 2 itu menggunakan kata penikros. Dan kata miskin di ayat keempat itu menggunakan kata tokos. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita bisa memahami dan memaknai perbedaan daripada kedua kata ini, penikros dan petokos? Mari kita lihat dari kisah itu. Di dalam cerita tadi dikatakan bahwa janda miskin itu memasukkan 2 keping uang tembaga. Pada saat dia masih memiliki 2 uang tembaga itu, dia sudah disebut miskin. Nah, miskin dalam sini adalah penikros, artinya dia masih memiliki 2 uang tembaga itu. Akan tetapi akan berbeda ketika si janda itu sudah mempersembahkan kedua keping tembaga itu. Artinya tadinya masih ada, sekarang sudah dia berikan.
Dan ternyata kata miskin di situ berubah menjadi petokos. Apa artinya? Artinya adalah sekarang dia tidak memiliki apa-apa lagi. Itu ditekankan juga di ayat yang tadi, ayat 4 tadi. Katakan, tetapi janda ini sekalipun sangat miskin memberikan semua yang ada padanya, yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Lihat, ini perbedaannya. Perbedaannya adalah di awal masih ada 2 keping uang tembaga. Dia sudah disebut miskin, tetapi masih punya uang tembaga. 2 keping uang tembaga. Lalu ketika dia sudah mempersembahkan kedua keping uang tembaga itu, maka dia tidak memiliki apa-apa lagi. Inilah yang disebut dengan petokos. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sedang memahami perbedaan daripada penikus dan petokos. Penikus itu miskin tapi masih memiliki sesuatu. Sedangkan petokos miskin dan dia tidak memiliki apa-apa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lihat kata apa yang digunakan dalam Matius 5 ayat 3 tadi. Katakan sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam bahasa aslinya menggunakan kata petokos. Nah, sekali lagi, ini adalah bentuk perbendaharaan kata kita yang kurang. Kalau memang mau terjemahkan, maka miskin di sini bisa dikatakan miskin yang tidak memiliki apa-apapun sama sekali. Oleh karena itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan kata miskin ini dengan kata demikian. Di ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini ini menerjemahkan bahasa miskin itu, masa petokos itu dengan kata merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Itu adalah makna rohani yang seharusnya kita maknai. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita coba membuat perbedaan antara orang miskin secara ekonomi yang dalam arti adalah petokos, ya, miskin tidak punya apa-apa, dan kalau kita bandingkan dengan orang kaya secara ekonomi, maka kita akan melihat perbandingan seperti ini. Orang miskin secara petokos ini adalah merasa tidak punya apa-apa lagi sehingga terus memiliki rasa membutuhkan. Ya, dari hari ke hari dia harus berjuang, ya, untuk apa? Hidup, karena dia tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang kaya bisa jadi dia sudah merasa sudah punya sesuatu, tetapi memang selalu rasa kurang walaupun sudah punya sesuatu. Sedangkan orang miskin adalah karena dia tidak punya apa-apa, dia harus berjuang hidup dari satu hari ke satu. Sedangkan orang kaya secara ekonomi dia selalu berjuang, dia memang orang yang berjuang tetapi masih bisa menyimpan. Orang miskin tidak bisa menyimpan karena dia adalah akan hidup daripada apa yang didapatkannya hari itu. Orang miskin secara ekonomi dalam arti petokos tidak khawatir kehilangan apa-apa. Kenapa tidak kehilangan apa-apa? Tidak khawatir kehilangan apa-apa karena dia tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang yang kaya secara ekonomi, dia bisa jadi selalu khawatir kehilangan. Kenapa khawatir kehilangan? Karena dia mempunyai sesuatu yang harus dijaga. Ya, ini coba kita buat gambaran begitu ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu tadi perbandingan secara ekonomi antara kaya dan miskin. Nah, kalau kita melihat secara rohani, bagaimana perbandingannya antara kaya dan miskin? Kita bisa melihat ada 3 golongan. Dalam dunia ini ada 3 golongan orang kaya atau miskin secara rohani. Mari kita perhatikan beberapa contoh dari golongan-golongan tersebut. Golongan pertama adalah golongan yang merasa diri paling benar. Hal itu kita bisa baca di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 12. Dari 11 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau kita melihat hal-hal yang dilakukannya di situ adalah sesuatu hal yang baik sebenarnya. Bukankah baik mengucap syukur? Ya, seharusnya baik mengucap syukur itu. Menjadi bukan perampok juga kan sesuatu hal yang baik. Bukan orang lalim juga adalah sesuatu yang baik. Bukan pezina juga adalah sesuatu hal yang baik, karakter yang baik, ya, moral yang baik. Bukan juga seperti pemungut cukai. Ya, menjadi seorang pemungut cukai juga adalah gambaran yang baik. Melakukan puasa, ya, adalah sesuatu yang baik. Apalagi dikatakan di sini 2 kali seminggu, berarti dia rajin berpuasa. Bukankah hal itu adalah sesuatu yang baik? Dan dikatakan di akhir bahwa dia selalu memberikan.
Dia memberikan persepuluhannya dari penghasilannya. Bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Itu semua adalah sesuatu yang baik. Hal-hal yang dilakukannya, hal-hal yang katanya dilakukannya itu adalah sesuatu yang sebenarnya baik. Tetapi mengapa nanti di akhir bahwa Tuhan mengecam orang ini? Kita bisa melihat di awal dikatakan di ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Apa itu? Yesus mengatakan di sana bahwa orang Farisi ini menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Yaitu kita bisa lihat kan, dikatakan tadi di ayat yang ke-11 itu, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ya, inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa mengatakan aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini adalah sikap memandang rendah semua orang lain dan menganggap diri sendiri lebih. Ini adalah sikap yang menganggap dirinya benar dengan merendahkan orang lain. Apakah ini sikap baik? Tidak. Bapak Ibu kasih tahu, itulah golongan pertama. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang menyadari keberdosaannya. Nah, golongan kedua ini kita bisa melihat dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Di dalam Lukas 18 ada orang Farisi dan ada pemungut cukai. Nah, kita tadi sudah melihat golongan pertama diwakili oleh orang Farisi. Nah, kita melihat yang golongan kedua adalah diwakili oleh pemungut cukai. Dari 13 mengatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, sikap daripada pemungut cukai ini yaitu dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sikap ini yang kemudian di dalam kesimpulan dari perumpamaan itu, Tuhan mengatakan di ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah golongan kedua, golongan yang merasa dirinya berdosa. Dia tidak meninggikan diri, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Dia rendah hati. Mari kita lihat yang golongan ketiga. Golongan ketiga adalah golongan yang bersikap netral, di mana Alkitab menggunakan istilah suam-suam kuku. Perihal golongan ketiga ini bisa kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 15-17, yaitu ketika Yesus menegur jemaat di Laodikia. Dikatakan di sana, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tapi Ibu kasih Tuhan, ada dua hal di situ. Di satu sisi dia merasa bahwa dirinya kaya, hampir sama dengan si orang Farisi tadi. Tetapi di sini adalah dia bukan merendahkan orang lain. Itu perbedaannya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ternyata itu bukan kenyataan. Orang ini dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada dua hal di sini. Ada orang yang merasa dirinya kaya, dan ternyata Tuhan menyatakan bahwa ini adalah sesungguhnya adalah orang melarat, orang yang miskin, orang yang buta dan telanjang, gambaran daripada seperti yang kita baca tadi di dalam istilah protokos. Golongan ketiga adalah golongan yang suam-suam kuku atau kita sebut netral. Kenapa netral? Karena dia tidak berusaha, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak terlalu kelihatan rohani atau juga tidak kelihatan sama sekali tidak rohani. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan, engkau seakan berusaha. Padahal Tuhan menegur dia. Ada lebih baik sebenarnya di salah satu posisi saja. Memang orangnya rohani atau tidak sama sekali ada kerohanian spiritual yang baik. Kelihatan tidak berkata atau sama sekali punya karakter yang baik. Nah, saya kasih Tuhan,
ini adalah sosok golongan ketiga yang mungkin ada di antara kita. Yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman ini orang-orang seperti ini adalah orang yang merasa beragama tapi tidak pernah beribadah atau menyembah Tuhannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah di sekitar kita juga ada pada zaman ini golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga ini? Ya, golongan pertama adalah golongan yang selalu memandang rendah orang lain dengan menunjukkan keagamaannya. Golongan pertama adalah golongan yang ingin selalu memandang rendah orang lain dengan cara menunjukkan keagamaannya, bersifat kayak agamis sekali, tetapi pada kenyataannya dia adalah menghina orang lain, dan Tuhan menyatakan bahwa justru direndahkan. Dan golongan kedua adalah golongan yang sungguh-sungguh bahwa memang dia merasa dirinya berdosa, dan dia menyebut Tuhan saja tidak mau sembarangan, ya, dan dia sungguh tidak mau menghina orang lain. Dia tidak menganggap membanding-bandingkan kerohanian dengan orang lain. Dia melihat dirinya bagaimana dirinya di hadapan Allah. Golongan ketiga, golongan yang berusaha menghindari dua sisi tadi, golongan pertama dan golongan kedua. Tetapi justru dia berada di posisi netral yang dikatakan Tuhan suam-suam kuku. Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejauh ini kita sudah menggali dua pengertian tentang berbahagialah dan juga pengertian tentang miskin. Mari kita lanjutkan ke pengertian tentang yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemahaman tentang empunya kerajaan surga janganlah dimengerti sebagai sebab akibat. Kita harus melihatnya adalah sebagai sebuah status atau sebuah keadaan daripada orang-orang apa? Orang-orang yang sudah diberkati dengan kebahagiaan itu, di mana mereka memahami kemiskinan di hadapan Allah, merasa berdosa di hadapan Allah, merasa tidak layak di hadapan Allah. Maka orang-orang seperti itu berada di mana? Orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah berada di dalam kerajaan surga. Jadi kata empunya di situ bukanlah berbicara tentang apa yang didapatkan atau berupa upah, tetapi tentang berbicara bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah berada di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat terjemahan lain, yaitu di bahasa Indonesia masa kini, terjemahkan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Ya Bapak Ibu, itu adalah sebuah terjemahan yang baik. Bahwa di situ menyatakan sebuah apa? Statusnya apa? Bahwa dia sudah masuk di dalam anggota kerajaan Allah. Ya, sungguh berbahagia bukan? Kalau kita adalah anggota kerajaan Allah. Walaupun kita masih di bumi ini, tetapi kita sudah merasakan bagaimana keadaan, suasana di dalam kerajaan surga. Bagaimana suasana nanti di surga kita bisa rasakan di bumi ini. Walaupun tidak seluruhnya kita bisa rasakan. Walaupun kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang sudah full. Ya, kita memaknainya adalah bahwa kebahagiaan yang di sini adalah kebahagiaan seperti di surga. Kebahagiaan di bumi seperti di surga. Kita bisa merasakan atau mencicipi nikmatnya hidup di surga. Walaupun tidak sepenuhnya belum kita rasakan, tetapi ada bagian-bagian yang sudah kita bisa rasakan di bumi ini pada saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita atau orang-orang yang berada dalam kerajaan Allah, orang-orang yang sudah menjadi anggota kerajaan Allah, orang-orang yang sudah menjadi pemilik kerajaan Allah, adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka adalah orang-orang yang memahami dirinya adalah orang berdosa, orang miskin yang tidak punya apa-apa, tidak ada kebenaran sama di dalam dirinya yang bisa membawa dia kepada kebenaran Allah. Allah lah yang membenarkan manusia, Allah lah yang membenarkan kita. Karena kita adalah orang berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang sudah seharusnya dihukum. Tetapi kita yang tidak punya apa-apa itu, kita memohon, kita mengemis kepada Tuhan. Seperti tadi digambarkan, pemungut juga itu memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang di dalam kerajaan surga itu, orang yang memiliki kerajaan surga itu, orang yang menjadi anggota kerajaan surga itu memiliki pemahaman, memiliki karakter yang baik, yang di dalam pemahamannya adalah dia adalah orang miskin, kita adalah orang miskin, kita adalah orang yang sudah berdosa, kita tidak punya kebenaran apa-apa,
Kita tidak bisa memegahkan apa-apa. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang kita miliki ini kita bisa anggap sebagai sesuatu yang kita layak untuk persembahkan memohon belas kasihan Tuhan. Tidak. Semuanya hanyalah pemberian daripada Tuhan. Karena kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kita terbatas adanya. Kebaikan yang kita berikan pun kebaikan yang sudah dipenuhi oleh dosa. Ada keinginan-keinginan yang sudah bercampur di sana. Oleh karena itu, kita butuh kasih sayang Tuhan, butuh kemurahan Tuhan. Oleh karena itulah juga disebut bahwa keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Karena apa? Karena kita tidak punya apa-apa untuk bisa mendapatkannya atau membelinya. Karena kita tidak punya apa-apa. Kembali lagi kebenaran ini menegaskan bahwa sungguh kemurahan Tuhanlah dalam hidup ini. Segalanya adalah karena kemurahan Tuhan. Segalanya adalah oleh anugerah Tuhan. Segalanya adalah karena kebaikan Tuhan. Segalanya adalah karena penglayakan Tuhan. Segalanya adalah karena Tuhan mau peduli, mau menganggap kita berharga. Orang miskin berharga di hadapan Allah. Orang yang merasa secara rohani bukanlah orang benar, tetapi dibenarkan. Bukanlah orang yang layak menyombongkan diri, tetapi orang yang harus rendah hati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kasih Tuhan, apa pesan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan? Marilah kita merendahkan hati untuk mau menyadari dan mengaku bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun di dunia kita mungkin adalah orang-orang kaya, punya sesuatu, tetapi semua itu bukan untuk dibanggakan. Semua itu adalah hampa, semua itu adalah sampah adanya. Tetapi kita harus selalu merasa miskin dalam arti bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa yang tidak punya kemampuan apa-apa atau tidak berdaya untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan agar bisa menjadi penebus dosa kita. Kita adalah orang berdosa di hadapan Allah yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak punya keberdayaan apa-apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk atau bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan agar bisa menjadi menebus dosa kita. Pesan Tuhan dan apa yang kita lakukan adalah marilah kita merendahkan hati untuk mau menyadari dan mengaku bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan, selalu hidup butuh Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kita memiliki sesuatu secara ekonomi, itu semuanya bukanlah untuk dibanggakan, karena kita tahu itu pun dari Tuhan datangnya. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk sementara ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu rendah hati dan selalu merasa bahwa kita perlu Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah kita menggali kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengambil pesan dan juga apa yang harus kita lakukan. Pesan pertama dan apa yang harus kita lakukan adalah marilah kita merendahkan hati untuk mau menyadari dan mengaku bahwa kita adalah orang miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun di dunia ini saat ini kita memiliki sesuatu yang secara ekonomi, secara materi, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dibanggakan. Sesuatu karena apa? Karena itu adalah daripada Tuhan datangnya. Karena semuanya itu adalah dipercayakan Tuhan untuk sementara ini kepada kita. Kita hanyalah dengan kata tanda kutip dipinjamkan oleh Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Doa kita selalu merasa berdosa di hadapan Tuhan. Kita merasa tidak mampu untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita adalah orang yang mengemis kepada Tuhan. Kita adalah orang yang butuh Tuhan. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa asal dan dosa-dosa perbuatan kita. Pesan yang kedua, marilah kita jangan merendahkan orang lain, melainkan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga rendah hati di hadapan manusia. Sebab apa yang kita banggakan, justru kita akan direndahkan oleh Tuhan kalau kita meninggikan diri kita. Sebab orang lain yang kita rendahkan itu adalah milik Tuhan. Sama keadaannya dengan kita, adalah orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita mau memiliki kerohanian yang lebih baik, maka bukankah seharusnya semakin kita mau membimbing orang lain, bukan menjadi menggurui dia, tetapi kita mau sama-sama membangun karakter kita, sama-sama memuliakan Tuhan, sama-sama membangun kerohanian kita. Dan kalau kita memiliki kerohanian yang baik, itu pun adalah karena belas kasihan Tuhan, karena Tuhan yang mau mempercayakan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu. Pesan ketiga dan yang harus kita lakukan adalah marilah kita terus merasa miskin di hadapan Allah.
Sebab kalau kita sudah merasa kaya secara rohani, maka di dalam hati kita akan ada kecenderungan untuk tidak mau bergantung kepada Tuhan, dan kita tidak mau lagi merasa mau belajar kepada Tuhan. Padahal harusnya kita harus selalu mau belajar kepada Tuhan. Sebab orang yang mau belajar kepada Tuhan akan diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Akibat lain, kalau kita juga sudah merasa kaya, maka kita tidak akan lagi mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan ekonomi kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan segala keadaan kita. Pesan yang keempat dan yang harus kita lakukan adalah marilah kita terus menyadari kemiskinan kita di hadapan Allah, agar kita selalu menyadari keterbatasan dan kemampuan kita. Sebab dengan menyadari kemiskinan kita, maka kita akan selalu merasakan rasa butuh Tuhan, rasa bahwa Tuhan itu penting, rasa bahwa Tuhan itu sangat perlu di dalam hidup kita. Sebab di dalam diri kita manusia, kalau ada yang kita butuhkan, kalau ada yang kita merasa penting, maka untuk itu kita akan mati-matian berjuang. Ya, karena itu, siapakah yang akan bisa merasakan bahwa Tuhan itu penting, bahwa Tuhan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam hidup ini? Orang itu lah yang merasa atau menyadari bahwa kita ini miskin, kita tidak punya apa-apa, kita selalu butuh Tuhan. Pesan Tuhan yang kelima atau pesan yang terakhir bagi kita dan yang bisa kita lakukan adalah marilah kita terus menyadari kemiskinan kita di hadapan Allah, karena kesadaran itulah yang membuat kita menyadari kebahagiaan kita yang tertinggi. Kebahagiaan yang tertinggi bukanlah karena dunia ini, tetapi karena ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kebahagiaan tertinggi adalah karena kita menyadari bahwa Tuhan selalu peduli kepada kita. Kebahagiaan tertinggi adalah karena kita menyadari ketika kita miskin, masih ada Tuhan yang mau beserta dengan kita di dalam hidup ini, mengatasi segala keterbatasan kita, mengatasi segala ketidakmampuan kita. Itulah kebahagiaan yang tertinggi. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia ini hanya bisa memberikan kebahagiaan sementara saja, atau itu bukanlah sebenarnya kebahagiaan. Itu hanyalah sebuah happiness, kesenangan sementara saja. Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kiranya pesan-pesan Tuhan ini kita tanamkan dalam diri kita, dan kita merasakan kebahagiaan yang sejati itu.